praktisnya karena saya berpengalaman di proyek-proyek yang banyak dan besar ya, tapi supaya diambil praktisnya aja dulu deh ya, supaya Anda sedikit lebih paham nanti kalau bekerja tentunya ya. Nah, seperti itu. Baiknya video saya matikan saja ya supaya nggak boros bandwidth ya. Mana dia ini? Oke. Nah, planning itu apa sih sebenarnya? Nah, planning itu kan perencanaan. Nah, semua project web application itu harus direncanakan secara matang. Karena kita tahu 80% proyek web application itu atau pembangunan web application itu gagal. Ya. Jadi jangan Anda kalau membuat suatu website, jangan membuang-buang waktu percuma kalau sampai Anda termasuk yang 80% tersebut. Ya, jadi hanya 20% ya yang berhasil. Tapi dengan adanya teknologi baru tentang CI/CD, continuous integration, continuous development ya, yang menerapkan metodologi tersebut, itu saya pikir sekarang sudah mulai banyak yang berhasil menerapkan, membangun dan menerapkan web application. Ya. Tapi tujuan utamanya apa sih sebenarnya? Kan kemarin sudah saya terangkan bahwa membuat web itu harus produktif ya, produktif. Yang kedua adalah berkualitas ya. Yang ketiga adalah usability ya. Dan itu penting ya. Jadi ya percuma kita membuat web application tapi subscriber kita nggak ada. Istilahnya walaupun web application kita bagus ya, berkualitas, tapi unusability ya percuma gitu sebenarnya. Jadi kita nggak bisa membuat pemasukan terhadap web application kita, apakah itu berupa materi atau yang lainnya lah, seperti itu. Dan itu harus perlu dipahami oleh Anda ya semuanya. Jadi benar-benar planning harus matang dan sebagainya. Terutama begini, biasanya ini orang-orang baru nih kalau mau menjual web application kan sekarang udah nggak, di sistemnya udah nggak populer lagi hosting aja ya, tapi mungkin harus taruh di cloud dan sebagainya. Nah itu adalah salah satu yang harus direncanakan dari sekarang ya, termasuk arsitektur planning, terus nanti recordingnya, gathering requirement-nya dulu, baru nanti scoping-nya, lalu melakukan coding atau development, baru testing dan deployment, seperti itu ya modelnya. Nah ini sebenarnya yang perlu diperhatikan, biasanya kalau planningnya itu matang, planningnya itu siap, itu web application itu di deploy-nya menjadi lebih mudah, ya, menjadi lebih mudah. Ya. Makanya Anda harus persiapkan dari sekarang. Nanti saya akan ajarkan, karena beberapa di antara ini mungkin sudah lupa lagi tentang networking ya. Kalau nggak salah di sini hampir semua sih sudah ngambil networking ya ke saya ya. Hana udah belum? Hana Ryuga udah, Muhammad Fadil juga udah ya mungkin ya, Iskia. Nah, ya mungkin nanti kan ini syaratnya adalah networking ya. Nah, karena syaratnya networking, yang environment kemarin kalau masih ada ya bisa digunakan ya. Nah, nanti yang paling lengkap arsitektur planningnya bisa di deployment, itu yang paling bagus nilainya tentunya ya, yang paling bagus nilainya. Nah, lumayan ya, hampir 20% dari saya tugas besar ini ya. Nah, apa itu planning? Planning is the process of thinking about the activities required to achieve a desired goal. Jadi perencanaan adalah proses berpikir sebenarnya. Jadi itu hanya proses berpikir sebenarnya, tapi nanti ada action plan-nya, ada action plan-nya. Jadi proses berpikir tentang kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, bagaimana tujuan itu dicapai? Tentu ada action plan. Ya, ada action plan. Apa action plan-nya? Ya dijabarkan satu persatu. Ya, jabarkan. Mulai dari membicarakan arsitektur environment dan lain sebagainya, ya, seperti itu, platform dan sebagainya. Itu penting. Ya, kalau Anda siap di awal, kesananya lebih mudah tentunya. Jadi seperti itu. Jadi nanti pada saat web application-nya sudah jadi, tinggal di-deploy di situ ya, tinggal di-deploy. Jangan sampai kalau platform belum siap, aplikasi sudah siap di-deploy, platformnya belum siap gitu misalnya ya. Jadi nanti Anda akan bolak-balik mengurusi platform dan membuang-buang waktu. Jadi dari sekarang nih, karena ini masih pertemuan 6 ya, masih bisa lah ya.
Nah, jadi mengapa harus ada plan? Ini karena aktivitas pertama dan terpenting itu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi aktivitas itu pertama dan terpenting untuk mencapai hasil yang diinginkan itu planning. Ini merupakan aktivitas yang harus diperhatikan. Jadi strategi, development, terus arrangement people, ya, assignment dan lain sebagainya, visi dan lain sebagainya. Marketing juga dibicarakan kalau mau. Namun kita nggak sampai ke sana sebenarnya. Ini sebenarnya perlu marketing tuh kalau mau Anda menerapkannya. Ya, kalau Anda bisa menerapkan ini, saya yakin kalau aplikasi Anda sudah quality, produktifnya tinggi, terus usability-nya juga tinggi, maka bisa jadi itu menjadi viral, ya, menjadi viral dan tentu digunakan sama orang. Nah, cara berpikir yang praktis itu sebenarnya dalam memasarkan web application Anda adalah ya menggunakan berbagai macam kanal ya untuk mempromosikannya. Itu salah satunya ya. Ya, mungkin dengan SEO, mungkin dengan menaruh di Instagram dan lain sebagainya ya, atau masuk di grup-grup dan langsung kenalkan dan sebagainya. Dengan tampilan yang menarik di awal ya. Tidak perlu detail tapi menarik itu. Anda membuat suatu application yang mempunyai kategori tertentu yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat ya. Yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang ini yang sukses itu yang bisa meraih subscriber banyak biasanya. Karena nanti iklan akan berdatangan, pemasukan juga banyak, bahkan mungkin aplikasi Anda itu dibeli sama investor dan lain sebagainya seperti itu. Ya, itu sebenarnya tujuan bisnisnya sekarang banyak ke arah sana sebenarnya. Ya. Yang paling enak itu yang dulu ya mungkin waktu zamannya Tokopedia belum populer, Bukalapak belum populer, sebenarnya itu dulu peluangnya banyak di sana waktu itu membuat wadah ya. Cuman tidak banyak juga ya orang berhasil ya seperti ini. Karena persaingannya memang begitu ketat di IT ya. Samping juga yang lain. Tapi ini mungkin menjadi bekal Anda kalau misalnya Anda masuk ke dalam suatu perusahaan yang baru pertama kali ingin aktif di e-commerce ataupun di transaksi-transaksi yang lainnya dengan menerapkan web apps ya itu menjadi penting ya. Jadi penting buat Anda mempelajari web. Karena Anda seorang IT tentunya nanti akan diminta untuk menerapkan ini semuanya. Ya, itu. Nah, latar belakang kenapa harus ada planning itu adalah perencanaan proyek itu merupakan kegiatan yang sangat diperlukan ya ketika web application dibangun. Apalagi sekarang sifatnya agility ya, agile. Jadi tangkas ya. Jadi orang developer itu bisa turnover keluar masuknya dan itu harus bisa saling kalau misalnya developer yang lamanya keluar, maka developer baru harus bisa meneruskan gitu. Intinya seperti itu sebenarnya. Jangan sampai mengulang lagi dari awal karena itu akan membuang waktu. Nah, itu makanya nanti penanganan tentang proses continuous integration dan continuous development itu sangat penting. Ya. Ini nggak banyak orang bisa juga tentang ini ya. Jadi banyak melibatkan platform, banyak melibatkan versioning dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Nah, perencanaan proyek yang mendiskusikan ruang lingkup web application project itu kegiatannya yang bervariasi diantaranya orang-orang yang terlibat dalam proyek web application, web team. Jadi harus ada timnya. Apalagi kalau web application-nya besar. Tapi kalau web application-nya kecil, misalnya hanya membuat toko kecil misalnya, toko online. Ya, tapi itu kan bisa berkembang sebenarnya nantinya. Itu kecil saja dibutuhkan sebuah tim ya. Jadi ada yang mengerti tentang arsitektur planningnya, menerapkannya, terus mendeploynya nanti. Terus ada orang yang mengerti untuk developernya dan sebagainya. Nah, makanya sekarang diistilahkan namanya DevOps. Ya, DevOps itu ada yang DevOps ke arah infrastrukturnya dan ada yang DevOps-nya itu langsung lebih touch ke aplikasinya. Itu nanti bisa saling bekerja sama untuk membuat suatu web application yang bermutu dan berguna buat masyarakat ya, buat masyarakat. Nah, perencanaan proyek akan membicarakan tugas pekerjaan sehari-hari juga dalam proyek. Jadi tasnya harusnya dibicarakan dari sekarang Anda tas. Jadi masing-masing sudah punya tanggung jawab dari 3 orang tersebut nih. Bagus nih sebenarnya buat 3 orang nih. Ini bagaimana mengelola, memantau serta mengendalikan proyek. Nah,
Anda sebagai mahasiswa sekarang kan kemarin sudah dibagi kelompok-kelompoknya. Nah itu Anda harus sudah saling komunikasi juga, tugas masing-masing mau sebagai apa, ya. Nanti tas itemnya itu bisa didetailkan sebenarnya, bisa didetailkan. Masing-masing bisa memberikan masukan juga bahwa kerjaan yang akan saya selesaikan adalah ABC gitu, misalnya A apa, B apa, C apa dan sebagainya. Ya. Jadi perencanaan proyek itu membicarakan tugas pekerjaan sehari-hari dalam proyek, ya sudah ada di dalam proyek, ya, bagaimana mengelolanya, memantau serta mengendalikannya. Apalagi kalau ada requirement di tengah jalan tuh yang kadang-kadang mengganggu jalannya proyek gitu. Itu sering sekali terjadi saya di proyek-proyek besar sih, seperti di Telkomsel dan sebagainya. Tiba-tiba ada requirement baru gitu ya yang mempengaruhi jalannya proyek, itu yang berbahayanya. Jadi nanti tidak sesuai waktu, biasanya kalau habis itu suka rekonsiliasi tuh, ya, rekonsiliasi semuanya, nanti jadwal proyek juga bisa dimundurkan lagi, misalnya ada requirement baru, atau ada requirement-nya itu adalah ada yang membuang misalnya, itu nanti jadwal juga harus maju ya supaya fair. Jadwal harus maju. Ini nggak perlu dikerjain, ini nggak perlu dikerjain dan sebagainya. Nah, itu bisa lakukan rekonsiliasi antara semua pihak ya, baik itu owner, baik itu developer dan user semuanya. Ya, tiga itu. Nah, stakeholder umumnya memiliki ketertarikan yang sedikit pada detail kegiatan proyek ya, perencanaan dan sebagainya. Ini dia nggak mau tahu istilahnya kamu tuh ngerjain apa dan sebagainya, itu stakeholder sifatnya seperti itu. Ya. Itu misalnya stakeholder itu ya pemangku jabatan di perusahaan ya yang memberikan proyek tuh biasanya. Jadi dia hanya ingin tahu hasil akhir. Itu memang terjadi di saya. Jadi modelnya begini. Dulu waktu saya ngerjain di Axis ya, waktu itu mengerjakannya sebenarnya adalah seperti modelnya kayak auditing ya, assessment ya. Tapi itu terkait dengan bisnis support sistemnya mereka yang besar. Ya, di antaranya itu data warehouse, di antaranya itu ya billing yang paling besar, data warehousing, terus web service, terus segala macam yang saya pernah ungkapin. Nanti ada gambarnya sedikit di situ tuh, itu yang diakses waktu itu. Untuk bagian networking, karena saya dulu megangnya di Datacom sama networking ya, infrastruktur. Nah itu mereka benar-benar concern karena mereka sebenarnya tidak punya dokumen yang selama ini Axis berjalan tuh untuk IT networkingnya mereka nggak punya diagram yang lengkap. Nah mereka mengejar kepada kami waktu itu ya. Ternyata apa yang kami berikan di awal tidak memuaskan mereka, dan mereka marah-marah. Jadi akhirnya requirement-nya semakin banyak malah tuh ya, karena harus ngerjain ABC. Ya akhirnya didukung juga data-data mentah dari mereka, tuh datanya mentah dalam bentuk Excel. Bayangan saya harus menggambar network seluruh Indonesia ini untuk Axis waktu itu, terus datanya tuh dalam bentuk Excel gitu, hanya baris-baris dan daftar-daftar router dan sebagainya. Tapi akhirnya jadi juga. 2 bulan saya kerjain jadi. Nggak tidur berapa minggu tuh ya. Nah itu stakeholder sebenarnya dari awal tidak tertarik, tapi karena memiliki masalah di proyek ya, untuk si pekerja proyeknya ini, mereka akhirnya juga mau nggak mau harus tahu, harus memberikan detailnya ya. Tapi detailnya adalah data mentah, bukan detail bagaimana kamu ngerjainnya. Pokoknya ini saya punya data mentah, saya mau tahu hasil akhirnya seperti apa, nanti dipresentasikan. Hanya itu, makanya sangat tertarik dengan hasilnya. Stakeholder umumnya memiliki ketertarikan yang sedikit pada detail kegiatan perencanaan, tetapi sangat tertarik dengan hasilnya. Bukan hanya detail kegiatan perencanaan ya, detail kegiatan proyeknya juga, jadi mereka tidak mau tahu. Yang penting nanti saya sudah kasih data mentah kepada Anda harus perlihatkan hasilnya. Nah, saya menggambar selembar kertas itu intensnya sih 2 minggu waktu itu. 2 minggu saya sampai lupa mandi kadang soal itu. Nah itu akhirnya jadi ya, mereka puas ya, ini yang saya cari yang seperti ini, dia bilang seperti itu ya, cukup lah, nanti ngerjain yang detailnya baru ke bawahnya, nanti didetailkan lagi dari gambar big picture yang level 1 itu. Level 0-nya mereka sih punya, hanya gambar lokasi aja. level 1, level 2-nya mereka nggak punya. Nah, akhirnya detail ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. David, Daniel, ada nggak? Silakan. Nah itu
pengalaman aja, saya bagi-bagi pengalaman di project ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang arsitektur planning nih. Nah, arsitektur planning itu seperti apa? Nah, contohnya Anda tuh harus menggambar seperti ini. Paham nggak kira-kira? Kalau saya minta Anda harus nerapin firewall, Anda harus nerapin web application proxy, firewall. Ini kira-kira bisa nggak Anda? Saya sih sebenarnya lebih simple lah ya kalau untuk tugas ini sebenarnya, karena firewall biasanya memang disediakan di perusahaan ya untuk dipakai saja sebenarnya, nanti diterapkan di sana port kita tuh yang bisa lewat situ seperti apa. Tapi Anda kalau misalnya ini dari scratch gitu ya, perusahaan baru ya istilahnya apa perusahaan baru dan istilahnya tuh saya lupa. Newcomer tuh kalau mau startup Pak. Startup ya, startup ya betul, startup. Kok lupa saya. Nah, startup company itu Anda kan harus implement ya kayak gini, harus deploy ya, harus rencanain juga dari awal. Kalau mau taruh di cloud seperti apa, kalau mau hosting seperti apa, atau kalau mau colocation seperti apa, atau Anda kalau mau punya data center sendiri seperti apa. Terus persiapannya banyak. Kalau Anda punya data center sendiri nih, seperti Tokopedia, pasti punya ya. Karena dulu belum populer tuh masalah cloud dan sebagainya waktu Tokopedia ataupun Bukalapak. Nah, itu menjadi pilihan bagi Anda. Sekarang Anda pilihannya lebih banyak, lebih mudah dengan adanya teknologi cloud yang sudah populer sekarang. Itu Anda diberi pilihan untuk bisa investasi itu lebih murah ya, lebih murah. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda bisa menerapkan ini di perusahaan Anda yang baru startup. Tapi ingat, ini modalnya cukup besar karena Anda harus melakukan pengadaan secara hardware, belum networkingnya, belum internetnya dan sebagainya. Itu modal besar, ya, tidak kecil. Sedangkan kalau di cloud kita bisa bayar ketengan ya, karena sudah jadi ininya environment-nya. Kita tinggal pakai, kita tinggal beli domain saja, diarahkan domainnya ke sana untuk akses web servernya dan sebagainya, ya bisa mudah sebenarnya. Tapi kemudahan itu juga di dalam cloud punya environment sendiri, mereka punya data center sendiri yang disediakan oleh AWS misalnya, Azure sendiri yang kita pakai gitu, yang kita pakai. Nah, ini sebagai contoh aja karena kita mau melakukan. Pasti Anda punya pilihan sebenarnya. Kalau Anda nanti menerapkan di cloud itu sebenarnya tugasnya adalah Anda harus menerapkan web server dan database application server itu sebagai inbound sebagai front end dan back end sebenarnya. Itu yang agak susah, nanti ada inbound, outbound dan sebagainya harus diterapkan di sana. Terus load balancernya seperti apa dan sebagainya ya, itu bisa diterapkan. Bahkan saya sebenarnya kalau Anda sudah paham tentang Docker dan sebagainya, Anda bisa bikin environment sendiri juga yang lebih tren sekarang saat ini. Karena Docker dan Kubernetes itu sekarang banyak dipakai orang itu untuk scalabilitas dan sebagainya, untuk microservices dan sebagainya. Ya. Nah, tetapi di awal mungkin Anda cukup kalau misalnya Anda mau menggunakan VMware yang tanpa biaya ya, dengan komputer Anda yang mungkin memorinya cukup besar lah ya, bisa 8 GB atau 16 GB misalnya. Anda bisa menerapkan nih environment seperti ini modelnya. Ya, modelnya. Nah, nanti kita mulai dari menggambar dulu deh. Nanti kita mulai dari menggambar dulu, akan saya tanya nih masing-masing kelompok nih, Anda mau pakai yang mana? Anda mau pakai yang mana? Mau saya tawarin nih. Anda mau pakai yang di cloud, Anda mau pakai yang di VMware, atau Anda mau pakai hosting dan sebagainya. Tapi hosting sekarang kurang ilmunya nggak terlalu banyak sih kalau di hosting itu, karena hanya naruh website aja dan bayar sudah. Tapi Anda nggak punya scalability di sana, ya, nggak punya scalability. Kalau di VMware ya Anda kelola si server dan sebagainya secara langsung, ya Anda punya scalability nantinya kalau itu berkembang gitu. Seperti di cloud ya. Nah, ini sebagai contoh. Jadi nanti Anda menerapkan seperti apa, ada kliennya seperti apa, tentu di sini ada firewall-nya bisa diganti lah. Sekarang ini mungkin di dalam router kan sudah ada firewall-nya, berarti Anda harus router di sini ya. Nah, ini pelajaran network juga sebenarnya. Lalu Anda punya back end-nya di belakang dan di sini ada front end-nya kalau bisa sih. Bisa sih ya. Kalau enggak ya
di VMware boleh lah nanti disatukan antara front end sama back end sebenarnya jadi satu environment boleh ya, satu environment. Tapi lebih bagus sih terpisah ya. Nilainya akan lain tentunya ya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau Anda sudah bisa berdiskusi tentang bagaimana membuat gambar diagram arsitektur planning ya, Anda nanti bisa detailkan ini perangkat-perangkat apa aja yang bisa diterapkan. Nah, ini contoh tabel perencanaan pengadaan server CRM. Bayangkan ini dulu di apa ini datanya aslinya sih Axis dulu nih. Ya, yang saya uraikan satu persatu. Ada vendornya, ada aplikasinya apa dan sebagainya. Kalau saya dulu re-engineering sih masalahnya, jadi lebih susah sebenarnya, engineering lebih susah. Ya, harus menganalisis satu persatu, minta ke data center dan sebagainya ya. Nah, pekerjaannya cukup ribet lah ya. Nah, di sini Anda detailkan ya sebenarnya. Kalau misalnya kalau ini sudah detail terhadap scalability itu nanti Anda bisa menghitung traffic yang masuk kira-kira berapa. Misalnya pertama 1000 bisa ditangani 1 atau 2 web application server, 1 application database application server, dan database servernya di belakangnya tentu ada ya. Dan load balancer-nya cukup 1 misalnya atau lain sebagainya ya. Nah, ini masing-masing arsitektur planning yang ada di mereka ini dulu nih cukup detail nih, jumlahnya nggak 17 aja nih, ke bawah terus banyak sebenarnya. Cuma nggak saya tampilkan di sini. Ini sampai ratusan jumlahnya waktu itu. Ya. Jadi masing-masing aplikasi ini ada nih CRM Siebel, di bawahnya nanti ada data warehousing. Ini cluster kan? Clusternya si Customer Relationship Management. Si vendornya adalah Siebel, Oracle ya, Oracle. Ya, Oracle dan Siebel dia bekerja sama nih, untuk aplikasinya Siebel, untuk vendornya yang megangnya si Oracle nih. Di bawah dia juga, di bawah Oracle. Nah, ini cluster servernya seperti apa juga kan harus diamatin ya. Nanti Anda mau membangun, kalau memori notebook Anda itu cukup besar, misalnya 32 GB, itu kan nggak perlu keluar biaya nantinya. Atau 16 GB itu Anda bisa bikin cluster, tapi mungkin high availability-nya seperti ini, seperti apa? Misalnya ada HA-nya, bagus tuh ada HA-nya, high availability. Gimana buatnya Pak? Itu sebenarnya banyak teknologinya yang sudah jadi, tinggal diterapkan ya. Nah, contohnya cluster monkey, apa lagi ya, kalau Anda pakai Solaris ada saya softwarenya sebenarnya. Solaris kan S86 juga bisa jalan Solaris. Ya. Ilmunya cukup banyak sebenarnya yang bisa Anda ini. Nah, kunci suatu konten dari web application, mana udah sampai sini tadi ya, ini diulang lagi tadi ya, latar belakang, lewat aja. Jika suatu konten dari web application didefinisikan dengan baik, ya, didefinisikan dengan baik, suatu kontennya dan fungsinya mudah dipahami dalam pengerjaan perencanaan dalam lingkungan environment yang baik juga, maka akan memakan waktu penyelesaian yang sangat sedikit. Paham ya? Yang sangat sedikit tentunya. Ya. Nah, ini contohnya ya tadi sudah saya paparkan bahwa kalau Anda bisa menerapkan suatu web application itu dengan perencanaan yang baik, environment-nya seperti apa, platformnya apa, sebagainya, Anda akan makan waktu yang penyelesaian sedikit. Nah, sebenarnya untuk tugas besar Anda itu bisa diselesaikan seminggu lah untuk platform. Sudah siap nih, termasuk konfigurasi network dan lain sebagainya sudah siap. Nah, Anda nanti tinggal fokus di pembangunan codingnya ya, atau Anda mau customize juga boleh. Tapi Anda kan kalau customize nanti ada Anda harus melakukan testing juga terhadap software yang Anda install kan. Artinya validasi dan lain sebagainya, apakah itu black box ataupun white box bisa dilakukan nantinya. Ya, bisa dilakukan. Ya, dan membuat program Anda itu sebagai sempurna ya, karena Anda membuat aplikasi jangan sampai error. Kalau error ya nggak suka orang pakai, nanti pasti ditinggalkan. Nah, biasanya dalam melakukan planning, apa yang dibahas di dalam proses scoping itu web apps untuk project planning itu ya Anda harus mengerti ya, understanding scope. Konteksnya itu bagaimana web application masuk ke dalam konteks bisnis itu utamanya sebenarnya. Jadi ini bisnisnya apa sih sebenarnya? Itu penting juga, sangat penting bahkan ya.
utamanya, karena justru apakah itu arsitektur planning, apakah itu yang lain akan tergantung dari konteks bisnisnya. Ya. Dan kendala apa yang dikenakan sebagai akibat dari konteks yang tersebut. Jadi kalau misalnya dia menemui kendala-kendala, itu akan mengakibatkan suatu sebab akibat kan nanti, dan konteksnya itu apa dalam hubungan web aplikasi masuk ke dalam konteks bisnis ini. Apakah mempengaruhi bisnisnya nanti, misalnya bisnisnya jadi berhenti misalnya. Ya benar, Tokopedia kalau sistemnya mati berhenti bisnisnya, karena dia mengandalkan digital kan, di sana digital transaction. Bayangin gitu kalau itu mati semua tuh web application-nya, orang nggak bisa transaksi. Ya. Nah makanya mereka sepertinya juga saat ini pasti mungkin sudah punya punya DRC ya. Termasuk nanti ini kalau kita membangun DRC ini dari sisi konteks bisnis menguntungkan dan lain sebagainya ya. Apakah hanya sebagai implementasi barang tidak bergerak yang tidak bermanfaat misalnya. Tentu harus ada manfaatnya. Tentu harus ada manfaatnya. Ya. Nah, information objektifnya, tujuan informasinya itu apa konten objek yang terlihat oleh pelanggan, digunakan dan diproduksi oleh web application. Jadi kontennya harus terlihat secara jelas, ya, seperti itu. Functionality, fungsi apa yang diinisiasi oleh pengguna akhir untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam skenario penggunaan. Ya. Fungsi apa yang diinisiasi oleh pengguna akhir untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam skenario penggunaan. Artinya fungsi-fungsinya harus berjalan dengan baik. Ya. Yang keempat adalah constraint, batasan. Ya, kendala teknis dan lingkungan, surrounding system ya istilahnya. Itu akan terjadi ya. Kalau Anda punya environment e-commerce yang besar, itu pasti surrounding systemnya banyak. Kalau saya dulu di Telco, karena pengalaman proyek di sana, itu surrounding systemnya di Axis itu paling sedikit ada 14-15 ya. Itu yang gede-gedenya, belum surrounding system yang kecil-kecilnya nggak kehitung. Nah, nanti Anda bisa lihat mungkin saya pernah kasih ya di pelajaran network juga, tapi nanti di sini juga ada sedikit gambarannya, hanya screenshot ya di surrounding systemnya ada nggak salah di sini. Nah ini nih ada. Nah, ini akan berdampak surrounding system pada kegiatan kerangka kerja yang mengikuti. Jadi kalau misalnya ada satu aplikasi yang dibangun, dia harus bisa mempengaruhi aplikasi yang lain nggak? Nah, makanya sebenarnya teknologi web service, ya, API dan sebagainya harus diterapkan dalam hal ini, harus diterapkan. Ya. Nah, bagaimana performance yang handal dan cepat termasuk masalah keamanan dan privasi. Nah, jadi termasuk masalah keamanan dan privasi akan membutuhkan desain dan upaya pembangunan. Masalah keamanan berarti nggak portnya semua kebuka ya, makin nantinya dibuat nestat gitu. Apa ya, untuk mengetesnya ya atau apa misalnya ya, nmap ya, nmap kebuka semua nggak portnya, berarti kebuka semua buat apa gitu, itu bahaya sebenarnya. Nanti bisa dites pada saat Anda menerapkan environment aplikasi yang Anda bangun, kelihatan. Biasanya sih firewall itu paling bahaya itu di depan sebenarnya, yang dekat dengan internet. Kalau yang belakang kan sebenarnya dikelola sama kita, Ya. Yang depan tuh kita sampai depan pintu internet kan, pintu internetnya sana kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Routernya mereka dan sebagainya itu kan terbuka semua mereka. Ya, bisa dilalui oleh semua traffic. Ya. Begitu. Ya. Nah, jadi bagaimana performance yang handal dan cepat termasuk masalah keamanan dan privasi ini perlu dipikirkan juga oleh Anda. Ya, karena akan membutuhkan desain dan upaya pembangunan. Nah, ini yang skop banyak harus bicara. Ini belum membicarakan skop yang lain. Ada lagi nggak? Sementara ini dulu deh. Nah, kita lihat surrounding system. Kalau kita membangun suatu customer relationship management di sini nih, ada Siebel Communication Cluster-nya. Ini masing-masing punya cluster nih, cluster Siebel server-server lah, istilahnya server-server Siebel Communication, server-server kanal management system, server-server provisioning, server-server order management dan sebagainya ini. Atau kalau mereka punya sistem yang gede dicatuin semuanya bisa.
punya platform yang kuat dan sebagainya. Tapi ini biasanya enggak, mereka tuh punya Bledge biasanya modelnya, Bledge server gitu. Nah, surrounding sistemnya apa ya ini semua nih? Oh, banyak nih, ada web server di sini, ada card management, ada data warehousing dan lain sebagainya, hubungan ke bawah ini sama message middleware nih, USSD dan sebagainya, ya. Email server dan sebagainya, nah. ODS, open source data, operational data source dan sebagainya. Ini saya zoom nih sebenarnya. Ini kan dulu pernah saya terangin ya. Nah, ini surrounding sistemnya ini semua di luar ini. Misalnya kalau kita ngebangun Oracle CRM. Kalau kita ngebangun ini, misalnya ya surrounding sistem juga yang lain harus dibicarakan. Nah, ini ada keterkaitan API ini yang hitam-hitam nih, API nomor sekian dan sebagainya nih. Apa API-nya? Sebenarnya sudah detail mereka. Datanya banyak. Apalagi ke Oracle CRM nih, wah banyak banget nih ya. Ada nomor 005, 006, 007, 008, ini detailnya ya di dokumentasi mereka punya. Nah, ini sebenarnya proprietary perusahaan yang nggak boleh disebarin, tapi ya nggak apa-apa lah buat pelajaran kita ya. Nanti Anda akan menemui kayak gini-gini juga kalau misalnya sistemnya adalah cluster-cluster di dalam departemen IT mereka. Gitu, ya. Dan ini misalnya sudah sampai ke tahap supported by platform istilahnya kalau Anda mendesain dan sebagainya kan di sini tadi sudah ada daftarnya ya. Gini. Nah, ini bisa digambar kan habis ini. Nih gambarnya untuk apa misalnya ini Siebel Server Farm misalnya di sini banyak nih tuh. Ada apa namanya ICS, OIC, CMS juga. Nah, ada yang double nih misalnya double nih dia berarti dia redundant ya, redundant. Hak availability-nya tinggi nih biasanya. Nah, ini biasanya berupa web server biasanya nih, Siebel web server. Belum yang di sininya untuk apa nih, untuk web gateway server, new application server dan sebagainya. Sebelahnya juga database server dan sebagainya. Nah, ini berupa environment yang harus dibangun sama mereka sebenarnya nantinya. Ya. Nah, mereka punya HP ya kalau salah waktu itu. Ya HP. Komputernya HP sih. Dan bagaimana surrounding networknya di bawahnya tuh terkait dengan core-nya. Ini kalau digambarkan secara jaringan nih mungkin Anda harus balik lagi ke jaringan komputer. Makanya web engineering harus paham juga tentang jaringan juga. Makanya prasyaratnya jaringan harus lulus. Saya bilang kalau Anda nggak bisa ngebangun ini nih, nggak bisa ngebangun ini nih. Nah, itu ya, tidak bisa ngebangun model-model kayak gini lah. Ya, itu wajibnya Anda mengetahui. Ini sebenarnya sudah detail ya. Kalau Anda nanti mau menggambarkan seperti ini juga boleh nanti ditambahin. Ini platform desain detailnya Pak, boleh. Keluarin ya gambar pakai gambar apa. Ini sudah ada labelnya dan sebagainya. Ini dulu saya yang buat nih. Ini jumlah ininya tuh banyak waktu itu. Jadi saya gambar ini semua nih ada 14 di sini. Ini digambarin semua untuk CRM, ini CRM anggap aja CRM semua. Terus nanti saya punya yang data warehousing juga, digambarin juga ini. Tapi sebenarnya ininya sama-sama juga sih bawahnya. Asal ketemu sekali, semua bisa similar ya. Memang ada sedikit perbedaan lah kalau misalnya dalam hubungan di big picture-nya gambar networking yang utamanya seperti apa, nanti dia ngikutin di sini, ikutin. Ya cukup detail, ada firewall dan sebagainya. Ini ke network apa, awannya. Jadi mereka punya awan banyak. Nah ini adalah awan BSS mereka, business support system. Ini nanti mereka punya awan network monitoring system mereka, yang NOC itu. Ini ada di sini nih. Jadi koneksinya nanti bisa ke sini. Dan 3 network dia selalu minimal nih 1, 2, 3. Apa aja itu sebenarnya ada keterangannya di sini. Ini yang warna ini ada maksudnya. Saya buat waktu itu. Nah yang begini-begini ini artinya ada HA dia, hak availability nih. Ini ada begini. Ini hak availability, ini hak availability, ini hak availability nih atau cluster. Kalau yang 3 udah cluster. Ini hak availability dan sebagainya. Itu yang bedainnya seperti itu waktu itu. Dan mereka puas dengan gambar yang saya buat. Nggak tahu sekarang karena sudah diakuisisi sama Excel ya. Mereka lebih canggih lagi tentunya pasti. Nah, terkait laporan tugas besar, nah ini Anda mungkin nanti harus bikin arsitektur planning level 0-nya. Nah, seperti ini, model ini level 0 nih. Ya. Nah, ini level 0 lah. Ya. Kalau level 0-nya di perusahaan besar itu gambar lokasi di Bali. Ini jadi level 1, level 2-nya. Nah, sekarang Anda cukup sampai level 1, tapi dari dasar level 0 itu. Lalu tabel perencanaan terkait platform dan perangkat wajib. Ya. Nah, apa aja nih perangkatnya yang mau diterapkan di situ. Nah, Anda boleh mengasumsikan sebenarnya. Misalnya tergantung traffic, kalau trafficnya 2000 per detik, nah platformnya butuh yang ini Pak. Itu boleh. Gitu ya.
bisa opsional nantinya kan. Lalu surrounding system, application arsitektur level 0, ini bukan surrounding system lah ya, mungkin apa ya, dirubah aja dah di sini. Kalau dulu ngebangun CRM itu modelnya adalah, ya nggak apa-apa surrounding system ya. Justru sebenarnya begini harusnya. Ini Ctrl X, ditambah surrounding system sebenarnya. Nah, nanti surrounding system itu begini. Kalau aplikasi Anda itu punya akses ke API yang lain, nah makanya harus nanti Anda menerapkannya seperti itu. Bisa nggak kira-kira? Untuk sementara sih mungkin Anda bisa bangun sebuah aplikasi kecil sebenarnya untuk API. Misalnya beginilah, contohnya kalau dalam registrasi suatu suatu web apps ya, registrasi kita mendaftar di web apps tertentu, mungkin kita kalau web apps itu resmi dan sebagainya, kita kan diminta memasukkan nomor KTP dan sebagainya ya. Nah, si KTP-nya itu bisa akses ke tabel KTP, tapi mungkin itu adalah milik si, anggap aja milik si Disduk Capil kan ya. Jadi Anda tidak perlu merekam nama apa? Nama nggak akses boleh direkam habis itu, tapi tidak boleh diedit. Ngerti nggak? Paham nggak? Jadi datanya ngambil dari sana, disimpan di kita juga. Jadi kalau di sana ada perubahan, itu di sini juga harus berubah sebenarnya. Dan bagaimana seperti itu ngecek itu nanti bisa di generate sebenarnya. Apakah ada perubahan nama pelanggan itu segala macam seperti itu ya. Itu lebih bagus ya daripada kalau sekarang nama pelanggannya disimpan terus sebenarnya tidak mengasumsikan itu si pelanggan sebenarnya, bisa berbeda dengan isi KTP dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan paling banyak tuh website itu mengisi nomor KTP juga diisi, nama diisi ulang lagi. Itu kemungkinan untuk data tidak valid itu tinggi. Artinya kalau Anda salah ketik aja satu huruf itu tidak sama dengan data sebenarnya. Tapi kalau Anda mengambil ke data orang lain melalui API, data orang lain memang data itu milik mereka, dan data kita juga seperti Disduk Capil ya, data-data Disduk Capil diambil karena KTP kita kan terdaftar di sana, betul kan? Atau data-data SIM, berarti Anda mengakses ke ke layanan Polri, ada API-nya nggak tuh mereka? Tapi untuk ini Anda nggak perlu menghubungi Disduk Capil dan sebagainya. Anda buatlah suatu program kecil yang anggapannya itu adalah Disduk Capil, itu surrounding system. Ya, makanya nanti ini bisa diterapin nih di sini. Nah, ini ngambil kemana data yang ada di sini, dia ada yang ngambil juga nih. Kalau di sini sih melalui web service. Kalau Anda sih nggak perlu lah, langsung aja mungkin dari sini langsung ke sini. Nah, boleh, langsung itu boleh. Nah, seperti itu ya. Paham ya, Daniel ya? Dan lain sebagainya. Nah, itu aplikasi arsitektur yang level 0-nya. Jadi aplikasinya seperti apa? Ini gambarannya seperti ini. Yang ini modelnya. Ini application. Anggaplah ini level 0-nya lah. Nah, detailnya API-nya seperti apa ya. Boleh nanti. Nah, ini perform. Terus nanti setelah Anda punya level 0 di atasnya, Anda punya level 1 tentunya ya. Arsitektur planningnya didetailkan lagi tuh ya. Kalau misalnya yang atas arsitektur planning Anda gambar sebagai sebuah kotak-kotak dan sebagainya, boleh lah. Yang arsitektur planningnya sudah detail. Nanti saya contohkan misalnya arsitektur planning level 1 ini sudah termasuk surrounding system, ngambil kemana sebenarnya seperti itu. Tapi sebenarnya pura-pura aja di situ nanti POC-nya di mana, di dalam VMware dan sebagainya bisa. Ya. Nah, desain ini dianalogikan untuk traffic misalnya 20 juta pelanggan, bisa diasumsikan seperti itu. Ya. Lihat asumsikan 100, ini calon Anda sebagai startup owner ya. Bisa jadi Anda punya 3 juta pelanggan atau 3.000 pelanggan di awal saja sudah bisa menguntungkan buat Anda. Ya. Seperti itu. Jadi misalnya kita asumsikan 100.000 pelanggan terlayani secara concurrent dalam setiap hari dan setiap server hanya bisa melayani 1.750 traffic per jam dalam 12 jam, pagi hingga malam hari. Dan satu pelanggan biasanya menggunakan 3 traffic dalam sekaligus eksekusi SRM. Ini contoh aja bisa. Tapi mungkin buat Anda susah sih ya buat mencoba ngetesnya karena butuh jitter dan sebagainya modelnya. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada pertanyaan tidak? Boleh ditanyakan.
Rizky ada pertanyaan? Alvereka, Albertus, Budiman, Daniel ada, Daniel, Ferani juga. Belum ada, Pak. Tugas dari Pak Irvin buat apa? Saya ingin tahu. Daniel, kamu udah dapat tugas nggak? Kamu ngambil Pak Irvin nggak? Iya, Pak, ambil. Tugasnya apa? Untuk bikin ini sih bebas ininya, topiknya yang penting aplikasi web. Ya, aplikasi web. Terus nanti frameworknya pakai apa? Terus nanti kamu mau deployment-nya di mana? Ini saya ngebantu deployment-nya sebenarnya. Belum kepikir sih, Pak, deployment-nya. Cuma kayaknya pakai yang kemarin arsitektur jaringan. Iya, yang udah punya sudah langsung. Yang lain gimana nih yang lain nih? Albertus, kamu masih punya nggak? Asik tuh yang kemarin itu Pak, yang Jarkop. Iya, masih ada environment-nya. Ada sih tapi di laptop lain. Ya, jangan dibuang. Ada router 2 dan sebagainya kan, begitu ya. Iya Pak. Nah, Alfianto gimana Alfianto? Iya Pak. Kamu kan udah lama ikut jaringannya ya. Kemarin nggak ikut kan? 2 tahun yang lalu ya kamu ambil ya? Iya Pak, kurang lebih 2 tahun yang lalu sih. Nah, kamu kelompoknya masih apa kemarin? Coba kita lihat. Udah lupa Pak, siapa aja. Ini ada di sini. Oh, kelompok yang sekarang. Ya, kamu sama sama Muhammad Fadil. Fadil juga kan? Iya benar Pak. Ini juga kalau nggak salah ngambilnya 2 tahun yang lalu nih sebelum Fadil sama Awian. Nah, kamu masih punya environment yang ini kerja keras buat kelompok 3 yang lain tuh yang saya berikan di tugas yang lain tuh di tugas network itu bisa dipakai. Nah, kamu sama ini mungkin si Alvereka juga. Alvereka kapan kamu ngambil networking? Coba saya ingin tahu. Udah lama juga Pak. Iya, berarti Anda harus buat environment ini, berarti kerja keras buat Anda. Saya bilang, kenapa mata kuliah ini tuh prasyaratnya networking? Ya, seperti itu modelnya. Ya, termasuk Ferani ya. Ferani dan Franciscus ini gimana? Franciscus? Richard? Nggak ada suaranya, Franciscus? Ya, gimana? Gimana Ben? Gimana? Putus Pak tadi mau? Kamu udah siap belum environment-nya kelompok kamu? Kalau yang Albert itu sudah siap, dan sama Daniel Alexander ini jadi gabung malah udah siap nih, udah siap mereka semua. Jadi mereka hanya fokus sekarang ngebangun untuk web application-nya tuh dari tugasnya si Pak Irvin malah tuh. Makanya saya nggak mau menambahkan tugas baru, tugasnya Pak Irvin aja diimplementasi di sini supaya lebih nuts lah seperti itu. Tapi Anda kalau nggak buat itu intinya, kalau Anda sudah ngambil tugasnya Pak Irvin dulu, berarti Anda yang dulu mungkin masih dipakai atau Anda buat baru kalau nggak udah hilang. Wajib buat Anda. Jadi tugas Anda banyak nih, ya. Seperti itu. Ini saya mungkin masih ragu nih sama 3 kelompok ini, 2, 3, 4 nih. Coba Ferani, Alfian tuh tadi juga kan nggak punya ya. Alvereka juga kan udah ngambil. Pak, Ya. Jadi environment di virtual machine atau gimana ya? Iya, boleh. Kamu mau nanti saya kasih pilihan. Mari kita bangun nanti pada saat jam berapa nih ya. Mungkin jam 9 lebih 30 lah atau berapa saya kasih caranya gimana ya. Mau nggak? Boleh Pak, boleh. Iya. Nah itu pekerjaannya tidak mudah, Alifianto. Nanti kalau nggak selesai kamu dapat nilai jelek lagi dan itu. Yang penting ada progresnya jadi bagus, minimal dapat B plus atau A minus ya, seperti itu. Maunya sih A semua gitu. Ya. Oke. Nah itu bagaimana planning itu nanti diterapkan ya. Gedean nih gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, ada framework activities, itu Anda harus melakukan modeling, merupakan tindakan yang mengarah pada pembuatan analisis dan desain modeling, membantu tim web engineering dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami web apps dan bagaimana web apps itu dibangun, ya, including environmental environment-nya, ya.
Lalu construction, tindakan dan tugas yang diperlukan untuk pembuatan coding, baik manual dan otomatis. Ya, baik manual dan otomatis. Ya. Dan pengujiannya, quality assurance-nya, nanti ada pengujian untuk validasi dan sebagainya ya. Kemarin Anda sudah tahu lah caranya ya, bikin tabelnya. Anda harus buat tabelnya, nanti sajikan ke saya nih, cara ngetesnya gini Pak. Langsung ikutin aja itu, tabel itu, baris per barisnya. Ya. Nggak banyak lah yang dites, contoh aja, nanti saya ambil contoh tiga apa, white box-nya itu apa masalahnya ya, fungsionalnya. Lalu deployment merupakan tindakan yang mengantarkan web application ke pengguna akhir dan mengevaluasi serta memberikan umpan balik berdasarkan evaluasi tersebut. Ya, berdasarkan evaluasi tersebut. Ya. Nah, framework activity ini harus dilakukan ya. Ada komunikasi, ada planning, modeling, construction, deployment ya. Nanti di bagian akhir juga saya bahas untuk tugas besarnya ya. Pembangunan web team sekarang. Pembangunan web team itu faktor keberhasilan tim web application. Zaman sekarang itu rekayasa web menekankan ketangkasan, agility, dan filosofi gesit atau tangkas ya, pertemuan dua nih, dan menekankan pentingnya kompetensi individu. Jadi walaupun di dalam proyek itu sama-sama teman, mereka itu sebenarnya bersaing ya, bersaing ingin memberikan sesuatu yang lebih terhadap kolaborasi kelompoknya kan. Tentunya nanti akan berpengaruh terhadap salary ya, otomatis seperti itu. Ya. Kalau dulu saya waktu di infrastruktur di zaman tahun 97-an, 98, hampir tahun 2000 lah ya. Anda belum lahir mungkin. Itu masih kita punya beberapa engineer one backbone waktu itu ya, itu saling bersaing tuh, dikasih satu kota tanganin, kota Subang, saya waktu itu pegang Subang, Garut, Tasikmalaya waktu itu, yang lain pegang Cianjur, Sukabumi ya, dan lain sebagainya. Nah itu bersaingnya siapa yang selesai duluan, walaupun sebenarnya kita saling bantu juga akhirnya. Nah waktu itu untuk pembuatan jaringan lah, istilah jaringan lokal, tapi one backbone-nya dilakukan kita bersama-sama. Nah, kita kolaborasi kelompoknya itu one backbone waktu itu. Ya. Nah, dalam web engineering, pembangunan web juga seperti itu. Ya. Masing-masing punya, Anda disuruh membangun bagian page yang mana, page pertama sampai page ke-10, yang lain page 11. Tapi semua kan harus dikolaborasi nanti. Kalau dikolaborasi berarti si leadernya harus punya standar. Kalau kamu bangun kotak, bentuk kotaknya seperti ini, garisnya seperti ini, warnanya seperti ini. Nah, nanti akan kalau digabung itu akan jadi sama, jadi mirip, jadi similar. Jadi nggak jomplang gitu ya. Karena memang setiap orang kan punya intuisi sendiri ya, punya art sendiri dalam membangun web application biasanya. Nah makanya kadang-kadang kalau supaya kadang-kadang yang ada satu yang menonjol tuh biasanya kalau di dalam kelompok itu dia pengen pegang semuanya, ya udah pegang aja semuanya supaya sama semua hasilnya. Padahal nggak, harusnya bagi begitu kan. Emang kalau modulnya banyak enak, kamu modul ini, saya modul ini dan sebagainya. Atau modul itu atau aplikasi berdasarkan aplikasi, kamu aplikasi A, aplikasi B, itu lebih enak lagi. Nanti bisa punya art sendiri ya kalau aplikasi. Jadi kalau modul masih belum, harus masuk ke dalam aturan si leadernya. Gitu. Nah ini adalah faktor penentu keberhasilan untuk tim web engineering menurut catatan yang dikemukakan oleh Cockburn dan Highsmith. Ya. Ini building web team, jadi harus membangun. Menariknya, orang yang bekerja sama dengan komunikasi dan interaksi yang baik dapat beroperasi pada level yang jauh lebih tinggi daripada ketika mereka menggunakan bakat individu mereka. Ya. Jadi yang punya interaksi lebih baik, komunikasi lebih baik, hasilnya akan jauh lebih baik. Hasilnya akan jauh daripada menggunakan bakat individu mereka yang lebih cenderung itu adalah individualistis biasanya. Jadi memang ke building web team itu sangat penting. Ya, sangat penting. Jadi kita mengikuti aturan, rule-nya yang diterapkan di dalam project tersebut ya. Di mana define-nya mungkin oleh leadernya sendiri. Ya. Lalu akan terlihat mana yang salah lagi tulisannya nih, sambil benerin soalnya.
Lalu akan terlihat dalam sesi brainstorming dalam pemecahan masalah bersama. Karena itu tim proyek ya, Agility, tim web engineering dalam hal ini fokus pada peningkatan kedua kompetisi individu dan tingkat kolaborasi. Begitu. Emang sekarang diterapkannya seperti itu supaya pekerjaan cepat selesai dan tepat waktu dan on budget dan segala macamnya, on target. Ya. Nah, konteks rekayasa web dalam web team building web team ini dalam organisasi mandiri menyeratkan 3 hal, yaitu tim web engineering mengatur sendiri untuk pekerjaan yang harus dilakukan, tim mengatur kerangka kerja proses untuk mengakomodasi lingkungan lokalnya, ya, dan yang ketiga itu tim harus mengatur jadwal kerja untuk mencapai pengiriman peningkatan web terbaiknya. Jadi kadang-kadang ada satu developer yang selesai duluan, dia menunggu hasil dari developer lain karena itu akan ada prosedur atau apa yang dipanggil dari sana misalnya. Seperti itu ya modelnya. Kalau back end sih nggak masalah banyak biasanya dalam hal ini, artinya kan tidak memperlihatkan tampilan ya kalau web back end dulu. Tapi kalau front end itu masalah tampilan menjadi hal utama juga. Ya, di samping prosesnya juga sudah harus benar, tampilannya juga harus benar. Ya. Nah, itu makanya ini 3 hal ini harus dipahami lah, ya. Ada mengatur sendiri juga, mengatur kerangka kerja juga, mengatur jadwal kerja juga, dan lain sebagainya. Itu membangun web team seperti itu ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah, nah sebelum saya masuk ke sini, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Albertus, ada pertanyaan? Budiman ya? Nah, risiko web apps ya, kita bicara tentang risk management. Jadi begini, kalau membangun suatu sistem di sini nih, dulu ini misalnya belum ada nih, misalnya data warehousing lah yang kecil nih. Ini belum ada nih. Nah, kalau ini membangun, apakah ada pengaruh terhadap yang lain misalnya? Nah, ini yang perlu diperhatikan, risk-nya seperti apa. Atau di sini dalam Oracle CRM misalnya, kita sudah punya modul-modul banyak nih. Ada CMS, ada provisioning, ada cyber communication, dan sebagainya. Lalu order management ini di-upgrade versioningnya. Untuk modul order management ini di-update. Ini upgrade-nya itu adalah mempunyai risiko tinggi atau enggak. Artinya, si Oracle ini kan sudah jalan, nanti diakses oleh klien nih misalnya melalui jalur-jalur ini. Atau melalui web service ini. Ya. Kalau ini mempengaruhi hasil request data terhadap aplikasi lain yang ada di sini, terus nanti jadi tidak tampil, itu menjadi resiko yang mempengaruhi bisnis perusahaan. Bisa jadi contohnya begini, misalnya pengecekan kuota aja ya, orang kan mengecek kuota kalau lewat web aplikasi itu sebenarnya lewat CRM tuh, lewat CRM dia akan cek sana, ya, dia cek lewat USSD. Berbeda dengan yang lewat yang aplikasi yang barusan ini, dia itu menjadi pertanyaan, ini nggak bener nih, siapa sih operator nih, seperti itu bisa jadi. Kenapa? Karena mungkin ada yang pernah dirubah dan ada yang ketinggalan dalam perhitungan sisa kuota dan sebagainya seperti itu. Karena kan kuota itu kan biasanya banyak ya, ada kuota A, kuota B, kuota. Yang kuota B-nya nggak muncul karena API-nya nggak jalan misalnya seperti itu. Nah itu menjadi pertanyaan. Ya. Yang jelas, risiko web aplikasi merupakan bagian risiko teknologi informasi. Itu kemungkinan ancaman juga dari luar, threat, ya. Terus untuk mengeksploitasi kerentanan, vulnerability, kerentanan, yang ada pada sebuah aset dan menghasilkan dampak bisnis yang merugikan organisasi. Nah, di samping juga ini, aplikasi ini harus dilalui melalui web server, tetapi kalau dia punya jalur khusus keluar seperti ini 003, 04 dan sebagainya, itu akan menjadi berbahaya kalau dia langsung bisa diakses dari pintu luar. Dan itu menjadi ancaman, threat. Ya, jadi ancaman. Dan ini bisa merugikan
bisnis perusahaan nggak, misalnya jadi rusak lah. Oh, contohnya dulu saya pernah kasih kan yang portalnya Telkomsel rusak dan sebagainya, itu contoh yang adanya ancaman yang benar-benar dijalankan, ya, jalankan, mengeksploitasi kerentanan suatu aset di situ. Asetnya apa ya? Web application. Nah, ada 3 kategori risiko, yaitu IT benefit atau value enable risk. Yaitu kategori ini terkait dengan hilangnya kesempatan, opportunity, ya, penggunaan teknologi bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas proses bisnis atau sebagai enabler mengizinkan inisiatif bisnis baru. Ya, karena misalnya resikonya kehilangan benefit, ya perusahaan nggak punya keuntungan nantinya dalam hal ini. Ya. Jadi ada kesempatan yang hilang dari penggunaan teknologi bagi peningkatan efisiensi perusahaan, seperti itu. Yang kedua adalah IT program dan project delivery risk. Kategori ini terkait dengan kontribusi IT bagi solusi bisnis baru atau improvement, ya, dalam bentuk proyek atau program. Jadi IT program dan project delivery risk ini terhambat lah istilahnya, ya. Program dari owner atau misalnya program dari pemangku perusahaan misalnya, itu terkait dengan kontribusi IT bagi solusi bisnis baru atau improvement itu menjadi terhambat dalam bentuk proyek atau misalnya proyeknya jadi lambat, ya, orang IT ini lelet semua nih misalnya, itu resiko manajemen tuh. Dan IT operation dan service delivery risk, artinya kalau ada masalah nih, ya, terkait dengan seluruh aspek kinerja sistem dan layanan IT, kalau ada masalah yang dapat merusak atau mereduksi nilai organisasi dan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dengan menerapkan web application tersebut, itu menjadi terganggu nantinya. Jadi beresiko macet networknya atau dan sebagainya, ya, web servernya jatuh, sering jatuh nih web server nih, aduh solusinya gimana nih? Apache 2 udah nggak kepake nih, kita ganti Engine X, ya. Engine X itu, wah hanya kalau menerapin Engine X seperti apa nih? Wah, kita harus butuh platform baru. Itu menjadi resiko, ya, resiko. Nah, seperti itu. Nah, dalam risk management elemen itu harus ada plan, assess, handle, monitoring dan sebagainya, ya. Plan-nya tuh what, when, how, apa, kapan dan bagaimana, ya. Terus assess, identifying dan analisis, ya, handle, mitigasi dan risk dan sebagainya, ya. Seperti itu. Terus, jadi kalau ada masalah yang berhubungan dengan risiko, itu harus bisa dimitigasi. Mitigasi tidak akan bisa 100%. Bisa jadi, yang penting Anda bisa tahu bagaimana cara memitigasinya, meminimalisasi risiko. Itu mitigasi. Dan habis itu dimonitoring, ya. Langkah-langkah tersebut dimonitoring apakah tetap berjalan atau enggak. Jadi know what happening-nya seperti apa yang terjadinya seperti apa, tahu apa yang terjadi. Nah, ini adalah risk management elemen yang harus Anda pahami, ya. Plan-nya kapan, apa dan bagaimana, lalu Anda harus mengakses, mengidentify dan menganalisisnya, lalu handle, minimalisasi mitigasinya, ya. Nah, likelihood risiko information technology itu ada 5 biasanya, tapi ada juga orang yang menerapkan 3, misalnya low, medium, dan high gitu aja. Jadi 2, 3, 4 namanya. Tapi ada yang menerapkan 5. Ini misalnya kalau terjadi suatu masalah di dalam suatu web application yang sudah dipublish, ini kejadiannya terjadi lebih dari 5 kali dalam setahun, itu misalnya jatuh sampai 5 kali dalam setahun, sejam jatuh, itu adalah risikonya sangat tinggi. Ya, sangat tinggi dalam setahun. Kalau misalnya 2 kali dalam setahun itu termasuk tinggi. Jadi aplikasi Anda jatuh 2 kali dalam setahun, risiko bisnis Anda itu sangat berisiko terganggu. Itu, ya. Lalu medium itu 3 kali dalam 2 tahun. Low itu 2 kali dalam 2 tahun. Very low 2 kali dalam 3 tahun. Berarti hanya dalam 3 tahun hanya terjadi jatuh 2 kali. Gitu. Tapi jatuh yang diakibatkan oleh masalah di web application-nya misalnya. Kalau networking kita bisa ngeblame orang-orang infrastruktur. Jadi tidak termasuk
likelihood resiko information teknologi juga bisa. Tapi sebenarnya ada risikonya, sebenarnya ada kan. Jadi kan tetap si web aplikasinya nggak bisa diakses ya. Nah, itu makanya bagian kesinambungan antara berbagai pihak di dalam tugas-tugas departemen suatu perusahaan itu sangat berpengaruh terhadap web application yang kita terapkan di publish ya. Ya sekelas Detikcom aja sempat jatuh ya, pernah jatuh nggak bisa diakses. Yang paling parah itu kalau misalnya ini akibat fiber optik misalnya yang kemarin ya, di Singapura ada beberapa website yang jadi lambat sama sekali karena memang mereka punya ada backupnya tapi mungkin bandwidth-nya terbatas. Terus atau sama sekali jatuh ya, sama sekali jatuh. Biasanya untuk proses download tuh dikurangi jauh ya. Nah, dampak risiko information teknologi ini dalam tabel dampak risiko yang digunakan untuk proses assessment risk management ini seperti ini. Competitive advantage, keuntungan kompetitifnya seperti apa, market share, dan sebagainya. Ini kalau Anda mau belajar nanti S2 ini gitu, bisa diterapin nih. Tapi ini mungkin kita nggak, ini hanya sebagai pengenalan saja lah ya. Atau terkait masalah productivity, revenue loss, kehilangan pendapatan, atau lo jadi presentasinya berapa di sana ya bisa dihitung. Ya. Levelnya 4 itu kalau misalnya kita kehilangan lebih dari 10%. Kalau level 3 kurang dari 10%, tapi di atas 5% misalnya itu ya. Itu ada ini ada range-nya itu sebenarnya. Ini juga terkait dengan reputation, customer satisfaction, ya, macam-macam. Ya. Nah, ini customer satisfaction itu biasanya dari sisi survei, ya di survei, atau dari sisi berapa kali dia komplain dalam setahun misalnya, bisa dihitung. Nah, itu dampak risiko ini. Ini akan menyebar sebenarnya informasi ini ke publish biasanya kalau dalam hal soal layanan dan lain sebagainya. Nah, prinsip risiko information teknologi itu hubungan dengan tujuan bisnis, connect to business objective. Hubungannya dengan tujuan bisnis. Jadi tetap kalau Anda membangun web application-nya apa, tujuan bisnisnya harus jelas kan ya. Anda tuh ingin mencari keuntungan dari transaksional misalnya dari sekian persen, itu harus jelas. Dan nanti bisa dihitung misalnya kalau trafiknya yang gagal berapa dan sebagainya, sebenarnya itu risiko bisnis yang harus Anda terapkan, Anda akan terima juga. Ya, istilahnya begini, kalau misalnya traffic 2.000 yang gagal 1.000, berarti setengahnya tuh bisa menjadi gagal. Apalagi yang setengahnya itu semua jadi disconnected gitu ya, artinya tidak atau discontinue istilahnya, artinya tidak meneruskan usaha untuk melakukan transaksi di website kita, itu menjadi rugi kita kan sebenarnya. Nah, itu menjadi fraud sebenarnya. Kalau di telco itu adalah kegagalan panggilan. Kegagalan SMS, kegagalan koneksi internet dan sebagainya, itu sebenarnya merupakan risiko information teknologi yang terjadi di perusahaan. Akibatnya mempengaruhi tujuan bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya kan. Kalau dia bisa menyambungkan internet dari jam 6, tapi dia karena ada masalah fraud nggak bisa connect, walaupun misalnya diakibatkan oleh koneksi terhadap BTS dan sebagainya, itu menjadi kerugian. Artinya kalau dia bisa connect dari jam 6, sementara kejadiannya dia baru bisa connect jam 6:10, ada 10 menit yang hilang. Dan itu adalah uang sebenarnya. Buat perusahaan telco itu uang segitu. Jadi kalau digabung-gabung dengan customer lain, kalau fraudnya terjadi dalam satu BTS, itu misalnya ada 1.000 customer, itu jadi besar. Jadi besar buat mereka ya. Mereka nggak bisa motong kuota kan. Karena pemakainya connect-nya telat gitu. Padahal dia udah pengen connect tuh dari jam 6 pagi misalnya. Pada saat buka HP semua nggak connect, nggak jadi dapat keuntungan. Sehingga kan kuota mereka jadi lebih lama ya umurnya. Padahal yang dikejar itu oleh perusahaan telco itu kuota cepat habis, juga isi lagi. Seperti itu. Nah, ini artinya nanti perusahaan harus bisa menganalisis fraud tersebut. Ya. Jadi sejalan dengan enterprise risk management-nya seperti apa nanti. Dan ada keseimbangan yang ketiga ini adalah keseimbangan biaya dan manfaat, cost and benefit. Ya. Jadi keseimbangan biaya, implementasi, investasi jaringan telco dan benefitnya seperti apa.
Lalu resiko komunikasi resiko. Yang kelima, menetapkan suara penting di bagian teratas dan terakuntabilitas. Itu risiko informasi teknologi harus ditangani ya. Jadi harus menempatkan suara penting di bagian teratas. Jadi orang-orang yang penting itu biasanya pengaruhnya banyak ya. Bisa jadi menetapkan suara penting di bagian teratas. Perbaikan terus-menerus juga perlu dituntut dan merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari. Terus harus di-improvement terus perbaikannya. Ya, apakah itu dari sisi konten web application, dari sisi deployment-nya, dan sebagainya. Ya, ini mungkin gambaran tentang prinsip risiko information technology. Jadi harus connect to business objektif, harus alignment dengan IT risk management, ya, with enterprise risk management, balance cost benefit of IT risk, promote fair dan open communication, establish tone and top and accountability, function and part and daily activity. Jadi semuanya harus prinsipal ini harus ditangani, ya, seperti itu. Nah, cakupan risiko itu delivery project yang terlambat kalau kita terkait dengan pembangunan web application. Delivery proyek yang terlambat, ini sudah banyak terjadi. 80% bisa jadi gagal, seperti yang saya bilang. Tidak tercapainya nilai dari teknologi informasi secara memadai. Tidak, jadi lepas target ya, out of target. Goals-nya nggak ada. Ya, itu termasuk tidak ada kesesuaian, misalnya compliance-nya masih bermasalah. Nah, ini kalau misalnya berbicara compliance seperti ini, banyak nih modelnya. Kalau kita membangun suatu web application di dalam jari seperti ini nih, yang tadi ini. Ini contohnya adalah OSS. Ini adalah OSS, BSS OSS, ya, BSS lah ya. Business Support System. Ada 14 application di sini. Yang pernah diuraikan tentang compliance dari 14. Ini terutama yang paling utama itu adalah billing system dan CRM. Itu ada 18.000 line bagi vendor itu yang mau membangun ini harus compliant. Tentang apa aja? Tentang resiko-resiko, tentang networking, tentang sistem, tentang database, segala macam ya. Termasuk bisnis proses dan lain sebagainya. Itu harus comply. Dan jumlahnya saya pernah mengerjakan di Indosat nih, kalau ini Indosat ada 18.000 line lebih setelah kita summary-kan di dalam sebuah dari file-file Excel. Itu mereka harus menjawab itu 18.000 itu, dan waktunya nggak mungkin beres seminggu sebenarnya, tapi mereka seminggu harus selesai. Makanya mereka begitu dikasih ini untuk kompetisi pemenang tender proyek itu mereka sibuk sekali. Jangan sampai komplain ini salah, artinya kalau mereka memberikan jawaban yang salah, tiba-tiba nanti terjadi masalah di area tersebut, mereka akan dituntut harus selesai karena Anda sudah menyatakan comply si aplikasi Anda, seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada kesesuaian itu sangat berbahaya. Jadi resikonya tinggi. Tidak ada keselarasan di dalam teknologi informasi misalignment. Jadi teknologi informasi yang diterapkan dengan tujuan bisnisnya nggak sesuai. Nah, itu yang berbahaya. Anda bangun kemana, tujuan bisnisnya kemana, itu nggak dipakai. Lalu arsitektur teknologi informasi yang obsolete atau tidak fleksibel. Ya, contohnya sekarang kalau Anda menerapkan teknologi lama, misalnya Apache 1 misalnya masih diterapkan, udah nggak pantas gitu ya. Anda harus menerapkan Apache 2 atau Engine X misalnya dan sebagainya. Atau sekarang yang lebih canggih apa misalnya sudah ada, Anda sudah lebih terupdate mungkin. Bisa jadi ya seperti itu. Atau terjadinya permasalahan dalam delivery teknologi informasi. Ya. Waktu delivery-nya, testingnya pada gagal dan lain sebagainya. Diulangi lagi biasanya. Karena makanya harus ada QA. Kemarin QA CRM di Sampurna Telco aja, Net Indonesia itu timnya yang melakukannya kurang lebih ada yang dari luar itu ada 5 orang termasuk saya. Itu yang dari dalam tuh banyak tuh yang include tuh. keluar masuk ganti-ganti. Artinya mereka kalau ada masalah datang, ada yang tapi yang tetapnya di situ sekitar 5 orang juga. Jadi 10 orang bayangkan. Ada yang khusus nanganin OS-nya segala macam, platform dan sebagainya. Nah, ini kalau terjadi banyak permasalahan dalam delivery teknologi informasi pada saat black box dan white box itu bermasalah, itu akhirnya aplikasi itu harus di recording lagi kan, istilahnya harus dibenerin codingnya dan sebagainya. Itu membutuhkan waktu yang lama, sementara isu itu selalu berjalan tiap hari.
pada saat ngetes hari ini kita targetkan 20 tester tentang apa? Tentang order management misalnya di dalam CRM. Nah, begitu dia masalahnya timbul banyak, itu mereka harus selesaikan dalam waktu yang harus sudah ditentukan. Ada yang severity-nya high risk, itu harus diselesaikan. Jadi severity-nya tinggi. Kalau misalnya dia rendah, ya mungkin dikerjakan bisa seminggu, 2 minggu. Nah, kalau yang high risk itu harus sehari 2 hari selesai. Kalau enggak ya nanti terjadi masalah banyak. Seperti itu. Ya. Kita risk management dengan IT modelnya seperti ini. Ya. Contohnya IT benefit value enable, IT program project delivery, IT operation service delivery, ya terkait dengan itu ya. IT benefit itu teknologi memungkinkan bagi suatu inisiatif bisnis baru, teknologi memungkinkan bagi efisiensi operasi IT. Terus yang program dan project delivery, kualitas project, relevansi project, dan project overrun. Dan yang ketiga, delivery ini, service delivery itu artinya ada service interruption, security problem, compliant issue. Jadi semuanya. Nah, ini adalah contoh kalau Anda melakukan planning, nanti sebelum Anda mengerjakan tugas besar boleh diterapkan. Kuping, kalau Anda boleh menerapkan. Harusnya seperti itu ya. Nah, ini development kan bisa bagi-bagi task ya. Development-nya bisa masuk dalam planning, dalam task Anda menyiapkan platform, Anda coding dan sebagainya, sama deployment. Bisa 3 orang bisa jadi apa namanya tugas yang besar. 2 orang tuh biasanya jadi developer lah ya. Nanti bisa gabung. Atau Anda kalau mau mendownload suatu aplikasi yang siap dites black box dan white box, silahkan nanti, nggak masalah. Jadi tugasnya Pak Irvin dan sebagainya membangun web application tentunya ya sekarang ya. Kalau dulu RPL aplikasi client server, kalau sekarang sudah web application, sudah nggak zaman sekarang client server. Anda buat seperti ini ya, schedulingnya, modelnya. Terserah Anda isinya apa, tapi yang jelas itu pekerjaan Anda ya. Scoping, misalnya discussion tentang platform dan sebagainya berapa lama, masukin ya. Jadi kelihatan. Nah, nanti dalam design task of web application, Anda akan berbicara tentang design interface, estetik, navigasi, web application, content, functional component, appropriate design patterns, dan lain sebagainya. Design appropriate security dan privacy mechanism, review, dan design. Ya. Nah, ini change management web application, contoh saja. Kalau terjadi masalah perubahannya, ini sebagai contoh aja. Nah, kan nanti harus dipublish ke web application. Nah, ini Anda harus bisa mengklasifikasi dari perubahannya yang dibutuhkan. Ini masuk dalam klasifikasi apa biasanya, ya. Nanti dia akan mengalir di sana. Nah, ini saya sempat mengalami juga seperti ini dalam membangun business intelligence, data warehousing dan ETL ya, extra transformer loading dia sistem. Ya, nah, saya sebagai orang yang pernah ada di tengah-tengah tuh sebagai data warehousing engineer, dapat juga nih kayak gitu. Kalau ada perubahan tentang business intelligence nih, data warehousing-nya kepengaruhin, harus diubah nih struktur data segala macam. Itu ya, nanti harus dipublish seperti itu model. Nah, change management situasinya change management itu di mana perubahan harus dilakukan segera jika satu, menunda perubahan akan menghasilkan lebih banyak pekerjaan daripada membuatnya langsung. Artinya bisa berisiko tinggi juga. Kegunaan bagi pengguna akhir secara usability akan sangat terdegradasi tanpa perubahan. Nah, kemarin kita sudah bicarakan usability. Kalau misalnya terjadi perubahan coding dan sebagainya, ini mengaruhi pengguna. Bagaimana user menggunakan aplikasi kita. Pengaruh moneter, pengaruh keuangan yang signifikan akan terjadi jika perubahan tidak dilakukan segera. Ya, jadi istilahnya pengaruh moneter itu mempengaruhi budget dan sebagainya ya. Jadi budget nambah dan sebagainya ya. Karena kalau change management itu tidak buru-buru dirubah akan terdelay, nanti kalau sudah aplikasi itu sudah jalan ada yang lupa, berbahaya. Nah, makanya suka ada change management system, CMS. Ya. Itu suka diterapkan. Ya, walaupun sering dipandang sebelah mata perubahan di dalam proyek itu, makanya di dalam proyek itu harus dibentuk juga minimal seorang atau 2 orang untuk menangani change management system. Jadi kalau ada perubahan dia yang ngurusin follow up-nya, outstanding-nya dan sebagainya, isu dan sebagainya seperti itu. Sementara kan orang sibuk dengan developing-nya, sibuk dengan implementasi platformnya dan sebagainya. Nah, persyaratan peraturan atau hukum
menuntut agar penyebaran pencakupan perubahan, persyaratan peraturan. Jadi regulasi nih, biasanya kalau regulasi terhadap regulasi di luar, terutama regulasi pemerintah misalnya, ini banyak terkait soal keuangan biasanya, web application di financial teknologi. Jadi kalau Anda membangun startup financial teknologi, hati-hati, Anda harus ngikutin OJK tuh, ya, harus ngikutin OJK. Apa aturan yang diterapkan di sana, terus bagaimana kalau ada misalnya ini termasuk yang bisa dipasarkan nggak di masyarakat dan sebagainya, itu penting, ya. Apakah sistemnya ini investasi bodong yang Anda terapkan, itu bisa jadi ya, Anda bisa ujung-ujungnya nanti Anda ditangkap, ujung-ujungnya ditangkap. Banyak kejadian ya, berita dan lain sebagainya pasti. Dia menerapkan investasi apa, misalnya Asia Masuk, saya dengar kemarin tuh ya, teman-teman banyak yang ikut tuh, saya bilang, padahal teman saya sempat tanya, jangan ikut, saya bilang kayak gitu, hati-hati, bener kan? Kena juga tuh, berapa juta kan, hilang. Ya. Kalau saya sudah tidak tertarik dengan investasi tawaran seperti itu, ya nggak jelas soalnya. Ngomongnya di bawah OJK, diperiksa ke OJK, begitu ada masalah, nggak ada. Nah, sebenarnya siapa yang harus mengecek seperti itu? Peraturan hukumnya sudah benar-benar nyampe nggak ke mereka? Ya. Nah, dalam pembangunan application juga itu harus ada tracking project-nya. Ya, indikatornya dilakukan tracking project. Biasanya tim web application tidak memahami kebutuhan pelanggannya. Ini harus butuh orang tim requirement yang bisa berkomunikasi dengan baik dan sebagainya. Lingkungan web app tidak didefinisikan dengan baik. Ah, ini berarti arsitektur, platform dan sebagainya ya, buruk ya. Nah, itu harus di tracking lagi. Perubahan dikelola dengan buruk, change management ya. Perubahan teknologi juga termasuk ya. Kebutuhan bisnis tampaknya berubah. Ini bahayanya begini, bisnisnya arahnya kemana dan sebagainya, trennya seperti apa. Cepat ya bisnis itu kadang-kadang perubahannya. Trennya lagi apa sekarang? Lagi bisnis bikin web application sosmed misalnya ya. Dan sebagainya. Anda mau terjun ke sana persaingan ketat dan sebagainya. Tenggang waktu tidak realistis. Nah, ini bahaya. Tenggang waktu tidak realistis. Membangun dengan 100 web page, 200 image harus diselesaikan dalam waktu sebulan, nggak realistis gitu ya. Harus di tracking lagi nih proyeknya bener nggak nih. Makanya harus jelas planningnya. Ini wah ternyata setelah kita jabarkan dengan project scheduling ini timelines ya. Ini ternyata butuh waktu 6 bulan nih dibilang. Kemarin kita pernah hitung kan jumlah web page dan sebagainya ya. Kan sudah bisa bisa dianalisis seperti itu. Betul ya Daniel ya? Ya, seperti itu. Nanti Anda kalau masuk dalam tim besar, ya kita harus bisa realistis. Jangan nggak realistis, jadi Anda nggak tidur. Jangan seperti saya pernah nggak tidur 2 hari soalnya. Ngerjain proyek, tidurnya sejam, tapi bangun lagi, ngerjain lagi. Capek sebenarnya. Lalu pensponsoran hilang atau tidak pernah diperoleh dengan benar. Yang 9, tim web engineering tidak memiliki orang dengan keterampilan sesuai. Nah, ini hati-hati, SME nih. Biasanya SME nggak sesuai dengan posisinya. Lalu praktisi menghindari praktik terbaik dan pembelajaran. Lalu kalau outsourcing seperti apa? Indikatornya dilakukan training project, itu komunikasi harus dilakukan secara internal juga mereka, outsourcing. Ya, terhadap internal kita. Desain kasar untuk web apps harus dikembangkan secara internal mereka juga. Jadwal proyek yang kasar termasuk tidak hanya tanggal pengiriman terakhir, tapi juga tanggal tonggak sejarah harus dikembangkan, harus disampaikan bahwa ini nanti harus launching tanggal segini, kamu nggak boleh telat gitu modelnya. Ya. Daftar tanggung jawab untuk organisasi internal dan vendor outsourcing harus dibuat. Jadi kolaborasi kan sebenarnya outsourcing itu terhadap owner project ya perusahaan. Nanti kalau misalnya dipakai outsourcing, mereka harus laporan tiap hari kalau perlu. Kalau perlu pagi ditanya, sore sudah ditanya lagi. Hari ini ngerjain apa, sore ditanya. Hari ini ngerjain apa. Itu yang pernah dilakukan tuh sama orang-orang Telkomsel seperti itu, sama Indosat ya. Selalu. Tingkat pengawasan dan interaksi oleh organisasi kontraktor dengan vendor harus teridentifikasi dengan baik. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau outsourcing Anda biasanya pakai orang lain membangun, Anda tinggal rapin, boleh membangun aplikasi seperti itu boleh. Agility ya, saya punya uang, beli softwarenya, terapin. Nah, laku nggak punya subscriber nggak? Nah, yang penting kan punya subscriber ujungnya. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Saya sudah ngoceh hampir 1,5 jam nih. Ferani, Anjaya, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ada ya?
Yang lain? Fadil, Ryuga? Belum juga, Pak. Oke. Terus saya ingin bertanya nih tentang, kita kan mau follow up tentang masalah planning nih. Mumpung ini belajarannya tentang planning nih. Kita mulai dari arsitektur dulu ya. Oke? Nah, kalau kita lihat nih, terakhir nih, perencanaan tugas besar nih, preparasinya Anda harus yang pertama pasti membicarakan masalah arsitektur planning. Aplikasi yang akan diterapkan nanti seperti apa, requirement-nya dan sebagainya didefinisikan. Anda harus bicara juga timelines, developing dan coding, testing dan deployment. Nah, membicarakan yang satu aja ini waktunya sudah habis banyak. Nanti yang selanjutnya Anda lakukan sendirilah ya, dengan tim grupnya Anda masing-masing ya. Nah, saya mau membantu nih teman-teman yang belum mengambil si networking nih. Contohnya yang sudah ngambil tapi sudah lupa nih, karena dulu agak berbeda juga ya waktu zamannya si Alfianto dulu ya, nggak salah, sebelumnya itu agak berbeda dengan yang sekarang yang lebih bagus ya. Karena kan berkembang terus ya. Nah, dari ketiga kelompok ini nih, kalau kita lihat di sini nih, keempat kelompok ini, saya lihat tadi Albertus, Kevin, Daniel, dan Jesus Salim sudah siap ya dengan environment seperti apa. Coba Daniel, juru bicaranya siapa nih? Sekarang Pak, apa Nah, nanti? ya sekarang misalnya Anda punya rencana dengan teman-teman sudah dibicarakan belum? Eh, Arsitektur planningnya kan Anda tadi bilang pakai yang dulu di network ya? Iya Pak. Nah, coba yang ini sambil belajar untuk teman-teman yang lain juga nih. Kira-kira kamu sudah menerapkan arsitekturnya kan dulu ya? Kalau saya buka nih, Cisco pakai tracer aja nih kita buat lah contohnya. Pakai apa dulu Daniel? Satu klien. Satu klien tapi pakai DNS terus Ada router kan di tengah? router ya, routernya Nah, dua ya. iya, terus? Terus servernya dua, satu Iya. DNS, satu yang email. Terus Ya, boleh. Ya, berarti sekarang Anda kan web aplikasinya jadi, tinggal taruh di situ cemplung kan? Itu? iya kayaknya Pak. Makanya saya bilang waktu itu kalau Anda mau ngambil web engineering, Anda tinggal terusin nih, sebenarnya mudah sebenarnya ya. Nah, terus authentication, kena authentication saya 2 kali akses. Cisco pakai tracer, belakang nggak dipakai juga nih. Coba Alfianto yang lain nih. Nah, jadi kalau yang Daniel digambarkan kan mudah ya Daniel ya, waktu itu ya. Jadi gambarnya gimana? Continue SQS dulu deh, biar cepat. Oh, nggak bisa ya, harus login ya. Oh, sempat logout nih, sempat hapus berarti ini. Sempat di clean, sisi cleaner. Nah, apa pakai email apa ya? Ingat passwordnya nih. Sign up. Kok jadi nanya new user ya? Keep me login kali ini. Ini passwordnya apa ya? Lama nggak login sini lupa. Coba kita coba. Something wrong. Please try again. Sampai berapa kali nih ya? Logout aja ya. Kalian. Ah, masuk. Ternyata masih ingat. Nah, ini ya. Coba. Yang Daniel tadi kan modelnya gambarnya pasti kan gambarin PC dulu ya, laptop sebagai atau PC sebagai kliennya kan begini ya, betul? Iya. Lalu di tengah sini ada router berarti gambarinnya kayak ini ya, general aja sih modelnya. Coba Alfianto perhatikan ya, kamu mau bangun seperti ini,
Terus ada server 2 ya di belakangnya ya. Ya, servernya 2, Pak. Ada switch ya. Ada switch nggak? Switch nggak pakai sih, Pak. Ya tapi divine it aja ya di sini ya. Ya, Nah, gini ya, masalah ya. Betul? Ini kan planning sebenarnya yang cari planning. Ini gambarnya kompetisi network lagi nih. Sebenarnya network itu harus ada di mana-mana, masalahnya itu tulang punggung soalnya ya. Betul kan? Nah, mungkin gambarannya bisa berbeda dengan yang lain ya kalau Anda menerapkannya lain. Makanya di sini fleksibel nanti ya. Nah, terus server ya. Servernya ada berapa? 2 ya. 2 ya. Ini contoh yang punya Daniel aja nih ya. 2. Berarti begini ya. Mana ini? Apa aja lah switch-nya malah bebas lah ya. Pokoknya switch-nya samain aja nanti ya. Ini saya gambarnya beda. Nggak masalah lah. Gambar server ya. 2 ya, begini ya. Daniel ya. Ya, kayaknya, Pak. Salah. Wah, kebanyakan nih portnya. Biarin aja lah. Berarti di sini ada database server kan ya? Bawah. Betul? Betul Daniel? Iya, Pak, database. Di atas ada web server ya? Berarti ada DNS segala macam ya? Iya. Nah, sekarang satu lagi nih buat kamu dan ada yang kurangnya apa? Tadi, surrounding system ya. Karena kamu aplikasi yang dibangun harus nunjukin juga ada surrounding system. Jadi penggunaan mengambil data dari orang lain gitu ceritanya. Kalau seperti ini kan minimal kita butuh berapa VM nih kita hitung. Ini kan ngomongin scooping dulu nih. Berarti di sini ada satu aplikasi lain yang ngambilnya begini. Ceritanya kalau Anda mau taruh di sini juga aplikasinya di sini di DNS ini boleh, tapi mungkin caranya gimana ya? Ini kan ada DNS, web application gitu ya, web server dan web application, web apps-nya di sini. Terus web apps ini harus manggil ke aplikasi lain gitu ceritanya. Solusinya adalah kamu bikin aplikasi kecil di sini. Saya sih pinginnya itu ada aplikasi kecil yang manggil, contohnya penggunaan API. Paham ya Daniel? Daniel bisa bikin API nggak sama teman-teman? Bisa kayaknya, Pak. Nah, pakai apa? Pakai PHP Laravel atau Node.js. Nah, kamu boleh bikin aplikasi kecil di sini. Ini sebagai surrounding system di sini. Daripada bikin lagi VM-nya, nanti kan ini kan harus dibuat VM-nya masalahnya ya. Misalnya tuh kan. Jadi di sini ada web application luar yang memanggil satu function atau 2 function atau 3 function boleh ya. API gitu ya. Lewat. Nah, tapi sebenarnya jenisnya modelnya tuh nggak gini sebenarnya. Harusnya ini kan ibaratnya terkoneksi ke internet ya. Betul kan ya? Betul nggak Daniel? Iya, ya kayaknya, Pak. Ya kan sebenarnya harusnya aplikasi luar ini kan, nah kamu boleh gambarin fisikalnya sebenarnya nanti seperti ini gini. Jadi di sini ke awan internet tentunya ya. Awan internet, awannya ini betul nggak sih? Ini multi user ini mah. Awan di mana sih awan? Yang baru kagak ada nih. Malah. Ini dia. Bisa di-connect nggak sini?
Oh, bisa tuh. Ini aja, anggaplah di sini ada sebuah server luar nih ya, berarti di sini. Tapi kamu buatnya di dalam aja sih nggak apa-apa, ya. Soalnya nanti ini butuh, kalau kayak gini Anda butuh banyak butuh banyak lingkungan, susah ya, susahnya gitu. Ini Ctrl-Z. Nggak mau connect ya? Masuk filter lagi nih, biasanya nih kayak gini nih. Langsungin aja dah ini. Yes. Jadi kamu udah punya 2 pekerjaan, kamu gambarin yang aslinya nih, desain yang modelnya, termasuk yang nanti desain simulasinya kan ya. Simulasinya saya taruh di sini Pak gitu. Desain aslinya seperti ini, misalnya ini internet nih. Ya. Cuman berarti Anda web application ini sebenarnya di atas. Yang luar ini API. Misalnya di sini ada pengisian kartu di dalam aplikasi kamu, ngisi untuk registrasi itu ada ngisi KTP misalnya. Ngisi KTP, berarti Anda harus masukin nomor KTP. Nah, datanya harus ngambil ke sini. Tampilin di sini. Nah, untuk sementara ini arsitektur aslinya seperti ini. Ya, anggap ini internet. Ini anggap aja di Dukcapil di sini ya. Mudah sih kayak gini mah, nggak terlalu sulit lah ya. Kan diajarinnya sama Pak Irvin ya, API segala macam ya, Daniel? Iya Pak, cuman nggak sampai deployment-nya Pak. Cuman Iya, deployment sekarang. Deployment di sini lah. Berarti ini misalnya di Dukcapil misalnya ya, di Dukcapil. Ya kamu apa aja nggak harus ini sih sebenarnya, apa aja boleh nanti. Nah gini, coba Alfianto nih, grupnya Alfianto yang belum ngambil networking nih. Kalau Daniel udah siap ininya, dan nanti ini tinggal taruh di sini juga kalau kita nggak mau pakai via, mungkin terbatas memori kan ya, betul Albertus? Ya. Iya Pak. Nah, berarti Anda taruh di sini aja lah sebuah aplikasi kecil, di dalamnya ada database kecil juga. Kalau bisa database-nya dipisahin, jangan sama-sama pakai MySQL. Misalnya, untuk yang di Dukcapil ini pakainya web application-nya database-nya MySQL. Untuk yang aplikasi kamu makanya adalah misalnya MariaDB atau misalnya Postgre boleh, atau Oracle itu aja, Oracle yang sederhana itu Universe ya, nggak gede-gede. Kamu nggak punya Oracle Universe nggak? Yang hanya 300 mega tuh, taruh aja di sini, bisa tuh. Kalau nggak punya kamu nanya sama saya punya, kamu saya tunjukin, saya share nanti si source-nya. Yang nggak terlalu gede-gede semuanya. Jadi nanti harus dipisahin database-nya, jadi terlihat ya, proses API-nya terlihat, nggak masuk ke tabel yang sama gitu, nggak masuk ke database yang sama, database yang terpisah. Nah, ini sebenarnya physical environment, arsitekturnya seperti ini, ya. Layer satunya lah, ini udah layer 1 nih sebenarnya. Layer 0-nya gampang, mudahnya cuma kotak-kotak aja lah ya. Nanti ada router dan sebagainya, lokasi lah, digambarin lokasi. Nah, dari sini berarti nanti ada punya web aplikasi yang dibangun. Nah, mau ngecek ke sini lah, salah satunya begitu. Itu aja, nanti dicek juga validasinya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, Alfianto, bagaimana cara membangun seperti ini? Ini saya kasih tahu nih. Nah, mulai dari sekarang Anda siapin sama timnya. Ya. Berarti di sini, ini apa ini? Ini insert tag di mana sih? Nah, ini 1 VM. Oke. Terus ini juga 1 VM nih. Oh, jadi kerjaannya sama network ya, makanya wajib network lulus. Nggak lulus, ini juga nggak lulus. 1 VM. Ini 1 VM juga nih. Nah, ini 1 VM juga. Ini 1 VM. Berarti ada berapa, Daniel? Totalnya minimal? 8. Sebenarnya kalau misalnya dengan ini ada 8, kalau Anda kuat boleh. Boleh. Memorinya Oh iya, 8 misalnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Anda nggak mau berat-berat, Ubuntu yang versi terakhir itu berat. Jadi Anda harus mundur versinya. Kalau saya sih senang pakai versi yang lama aja, CentOS 7 atau yang servernya tuh tipikalnya jangan ada GUI-nya lah, nggak berat. Ya,
atau pakai cari yang di internet lah, download terserah Anda mau apa lah. Anda sudah paham nih. Jadi minimal Anda punya 5 VM ya, 1 2 3 4 5. Itu wajibnya dah. Oke? Paham nggak? Alfianto paham nggak? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, ya. Maksudnya VM yang banyak ini buat apa ya? Ini nanti kamu kan bikin environment-nya di sini. Nah, di VMware. Betul pertanyaannya, makanya saya pancing tanyanya. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita buka VM-nya. Lagi dibuka VM-nya, tunggu. Nah, ini contohnya Daniel udah punya dulu yang networking, karena dia terakhir diterapin seperti ini. Ini ada MyCentros 1 sebagai klien. Ya. Ini ada DHCP-nya nggak perlu dah ya. DHCP buang aja deh, nggak apa-apa. Waktu itu ada DHCP ya, Daniel ya? Iya Pak, ada. Nah, ini pelajaran networknya dihilangin. Berarti ini nggak ada DHCP nih, lebih ringkas lagi. Berarti ini dibuang. Nah, waktu itu ada nih. Ya. Router 1 wajib ada, router 2 wajib ada, lalu server ini, tapi DHCP ini jadi ganti database server di sini nih. Jadi saya ganti nih. Berarti yang ke-6 ya. Nah, 2-nya nggak ada. Ini saya ganti nih. Sebagai application server. Anda membuat database server, harus buat application server nggak? Kalau boleh ya. Kalau nggak ada, minimal ada database server. Database management di sini langsung akses ke database-nya. Bagusnya sih ada application server. Bagus nih Pak, ini lengkap berarti. Tapi kalau nggak ada pun DBMS boleh. Nah, ini nanti di bawah, terus Anda punya server HTTP, FTP-nya nggak usah diaktifin lah sekarang. SIM-TP nggak usah, tapi DNS ini penting. Jadi DNS sama web server di sini. Di sini web server, HTTP ya berarti ya. FTP-nya nggak perlu, SIM-TP nggak perlu, DNS pasti perlu karena harus nunjukin nanti aplikasi kamu harus nunjukin ke nama domain ya. Nama domain. Alfianto paham nggak nih? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Pak, itu berarti ada 5 OS ya yang beda-beda fungsinya. Betul. Makanya kayaknya notebook kamu udah 8 GB ya? Oh iya, Pak, saya takutnya Pak ini Pak nggak cukup memorinya sama storage-nya buat nyimpan si OS ini. Oh, OS-nya kecil-kecil aja, nggak usah banyak-banyak, 10 gigaan aja, dan itu juga nggak fix dia make. Kalau ada isinya baru dia kepake, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau Anda hanya punya hard disk sisa 10 giga pun masih bisa. Ya masih bisa, nggak masalah. Ya, jadi nggak ada alasan gitu ya. Atau Anda buang-buangin dulu lah game-game Anda lah ya, nggak penting ya. Gitu. Nah, Daniel, ini buat ngasih tahu teman-teman, itu router networknya pakai berapa biji? Routingnya? Pakai berapa biji ya? Kayaknya Sini. 2 sih. 2 kan? Hah? Kiri kanan. 2, 1, 2. Jadi ada 2. Ini juga 2 ya. Yang lain 1-1 semua boleh. Itu Alfianto paham ya? Jadi nanti kamu nge-define di sininya yang router ini. Settingannya nih. Networknya nih ada 2. Nih, ada 2. Ini pun ada 2. Ini gampang. Konfigurasinya hanya kamu cari di internet, hanya selembar lah. Betul Daniel ya? Hanya berapa perintah ya? Iya, Pak, harus di forward. Iya. Ya, routing aja lah. Spirit dan sebagainya. Nah, ini ada 2 juga. Nah, jadi Anda kalau yang sudah selesai Anda bisa fokus di pembangunan web application-nya sekarang, ya, begitu ya. Alfianto Anda harus mulai dari sini karena Anda ngambil loncat-loncat sih ngambil mata kuliahnya, makanya harus berurutan. Gitu. Ya. Oke? Paham? Alfianto paham nggak? Saya coba mengerti dulu, Pak. Nah, sekarang gini, kamu paham nih sama teman kamu. Saya mau kasih tahu nih. Kalau saya pakai CentOS nih, contohnya CentOS 6 yang ringan, atau harusnya CentOS 7, CentOS 6 udah nggak disupport lagi sih sebenarnya sekarang. Atau Ubuntu yang versi yang masih ada, yang jumlah terabyte-nya, gigabyte-nya kecil lah, jangan yang gede-gede itu. Agak berat soalnya. Saya juga punya Ubuntu di sini agak berat nih tuh, di Docker. Jadi contohnya begini, kamu kan bisa bikin VMware, bisa bikin nggak? Atau pakai VMGuest-nya bisa buat nggak? Oh, saya sering pakai VirtualBox sih, Pak. Nggak masalah, VirtualBox nggak masalah. Oke, Pak. Nah,
Kamu bisa bikin guest-nya kan? OS-nya. Oh iya Pak, itu udah pernah sih. Nah, kalau udah bisa bikin guest-nya, kamu tinggal copy, nggak usah tiap ini install. Tahu cara ngopinya nggak? Kalau di VirtualBox bisa nggak, Daniel? Daniel, kamu pakai VirtualBox nggak? Iya Pak, VirtualBox. Bisa di copy nggak sih image-nya? Iya bisa, cuman harus Mac-nya yang di-generate lagi itu ya Pak. Iya, Mac-nya bisa di-generate juga di VirtualBox. Iya bisa Pak. Tuh, jadi hati-hati kalau di VMware begini. Misalnya ini ada di mana nih? Ini contohnya saya lihat ada di mana sih nih filenya? Nih, VMS CentOS 1 client ya. MyCentOS 1 tuh ya. Misalnya saya bikin MyCentOS 10 misalnya ya, sebagai yang kedua misalnya. Nah, berarti ini kan di copy ya. Cara nginstallnya nggak saya ajarin lagi loh ya, si Fianto ya. Sorry. Nah, ini berarti di D, MyVM, MyCentOS 1. Ini ya. Ini copy aja. Copy. Dipaste di sini. Ya. Ting. Nah, nanti ada copy, nanti tinggal di rename. Tinggal di rename, tinggal dipanggil. Jadi kamu nggak nginstall 5 kali. Kerjaan capek soalnya. Ya. Biar gampang lah ini mah. Mbak, kita tunggu sambil ngopi. Silakan bikin kopi dulu. Nah, gitu cara ngopinya dulu ya. Avianto ya, coba lihat. Kopi dulu nih, pelan-pelan nih, supaya Anda paham juga. Karena ini ada beberapa yang belum paham. Jadi dari sekarang, dari minggu ini, Anda harus sudah bisa melakukan ping lah minimal dari klien sampai web server, gitu ceritanya ya. Nanti kalau nggak bisa, kamu tanya saya. Ya. Yang Albertus masih ada ya? Environment-nya ya? Sama Daniel? Iya Pak, masih ada. Nah, dibuka lagi, pakai apa waktu itu? Ubuntu nggak? Pakai Ubuntu yang headless, yang itu Pak, nggak pakai GUI Pak. Iya, nggak pakai GUI kan? Apa itunya, nama ISO-nya versi berapa? 1604 kalau nggak salah Pak. 1604 non-GUI ya? Kayaknya ya. Pakai GUI berat soalnya. Jadi Anda bisa ngoprek terminal ya. Kalau nggak punya bekal repot kamu. Dulu Alfianto sudah saya ajarin dulu ya. Bagaimana mengkonfigurasi VMware kan dulu ya, masih ingat nggak? Jam 8 malam kamu malam-malam tuh nggak salah. Ya di OS. Betul Alfianto? Iya Pak, benar Pak. Nah, sekarang harus bisa lagi nih. Pak, nanti OS-nya boleh di-share nggak? Mau pakai apa kamu? Kan banyak pilihan. Yang ringan aja Pak, yang Bapak sekarang ini ringan. Pakai CentOS sebenarnya saya nggak pakai CentOS 6, ini CentOS 6 nih. Sebenarnya saya nggak dukung sekarang karena mulai bulan Januari kemarin atau bulan Desember itu sudah obsolete dia, nggak disupport lagi repositorinya. Kalau mau versi 7, tapi versi 7 saya punya yang GUI berat, berarti Anda harus cari juga di yang versi 7 ke atas yang nggak ada GUI-nya. Atau kamu bisa Ubuntu nggak? Bisa sih Pak, tapi itu UI juga kan basisnya. Nggak, ada yang non GUI-nya harus nyari. Saya nggak punya.
Kamu harus cari sendiri karena ini harus mandiri, kamu harus download sendiri ya. Atau kamu mau nyoba pakai CentOS ini, terserah, boleh. Karena yang dikonfigur hanya networking di situ sih nggak masalah networking. Cuman saya khawatir nanti di HTTP sama itunya di yang waktu Anda upgrade install HTTP terus LAMP misalnya ya. Bukan XAMPP tapi LAMP ya di sini. Atau misalnya MySQL, Postgre juga mungkin takutnya udah nggak disupport di sana. Tapi kalau mau dicoba boleh, kamu nyoba dulu aja satu install. Coba kamu install MySQL di CentOS 6, siapa tahu repositorinya masih jalan. Ya. Nah ini hanya saya hanya ngasih contoh aja. Ini nanti kamu rename di sini. Ini kamu dijadiin router misalnya, bisa jadiin ya. Atau mau dijadiin apa nih web server misalnya. Ini kamu rename dulu 2 titik misalnya 2A misalnya router ya. Ini anggap aja 2-nya belum ada gitu ya. Router. Nah, nanti ini udah jadi, ini kamu tinggal open aja di sini kan. Tinggal open, kalau di VirtualBox juga sama saya pikir. VM ini, router 2 ini kan. Nah, ini tinggal diklik aja kan. Nanti dia muncul di sini kan, tuh di bawah. Tapi namanya masih satu klien karena tadi ngopi dari sana. Kamu rename juga di sini. Di sini kamu harus rename juga supaya nanti kamu nggak pusing. Nah, 2A router gitu ya. Nah, anggaplah routernya belum ada yang ketiga tuh ya. Ini mah nanti saya buang lagi soalnya. Nah, di sini kan networknya harus 2. Ini kebetulan ada 2, tapi biasanya masih dia ada 1 awalnya. Awalnya yang begini biasanya ini saya buang ya. Ya yang atas nih. Nah, biasanya ada 1 kalau kamu buat, karena biasanya kamu install pertama ada 1 biasanya. Nah, kamu tambahin di sini ya. Kamu tambahin networknya, dua-duanya harus di-generate. Setting. Nah, di sini tambahin 1, add network. Next, dua-duanya harus di-generate ya. Ini di-finish aja dulu. Di-finish dulu, nanti baru dirubah-rubah. Ini kamu generate di advance. Yang pertama dulu di-generate nih, advance. Ininya di-generate biar nggak bentrok Mac-nya. Tak, udah, gitu aja. Yang bawah juga sama. Generate, nanti dia ada networknya, dia nggak akan bentrok dengan yang ada di sini, nggak akan bentrok ya. Kalau sama nanti bentrok ya. Kalau bahayanya tuh kalau hidup, kalau nggak hidup nggak masalah. Yang lainnya juga hidup. Nah ini kamu rename aja. Apa misalnya di sini pakai yang kedua biasanya sih pakai VMnet 1 ya kalau saya di sini untuk bisa komunikasi antar virtual mesin di dalam sana ya. Oke. Jadi ini jangan lupa kamu konfigur di sini di virtual editor ini. Kamu pakai network berapa dan berapanya ada di sini mainannya. Nanti kalau nggak bisa baru telepon saya ya. Bukan telepon nge-WA saya. Nah, kamu pakai network 10 boleh. Kamu pakai 20 boleh. Pakai 30 boleh. Jadi semuanya nanti yang di dalam sana itu bisa pakai 20 yang konfigurasi sini nih. Saya liatin. Nah, yang merah ini nih. Sini dan sini ya. 20 gitu. Kesininya terserah. Kalau misalnya 40 terserah. Tapi kalau saya sih senangnya pakai yang kiri ini 10 di sini pakai 172 yang depannya 172 sekian supaya nggak complicated ya cara mengingatnya. Ya. Begitu. Nah, ini networknya dari sini. Yang penting kamu siapin dulu semua 1 2 3 4 5 6 nih. Baru 1 sampai 5 1 2 3 4 5 baru nanti kita konfigur sebagian. Nanti yang terakhir nih yang web server ini Anda kan harus install nih. Ini dijalanin, Anda harus install HTTP, Anda harus segala macam. Itu banyak complicated. Makanya minggu ini kalau bisa harus udah jalan nih. Kalau enggak 2 minggu lah. Karena ini masih ada waktu. Habis ini UTS ya? Daniel habis ini UTS ya? Kayaknya, Pak. 7 UTS ya? Berarti ya? Iya, minggu depan UTS ya? Nah, UTS sudah mulai UTS. Paham nggak, Alfianto? Siapin preparasinya dulu. Yang penting base-nya siapin dulu 5, baru kita konfigur satu persatu. Kalau mau coba pakai CentOS 6, saya kasih. Saya punya CentOS 6 soalnya di sini yang lama. Udah ketuaan tapi itu. Tapi ringan sebenarnya. Wah, hari ini internetnya lelet nih WiFi. Katanya 15 mega tapi
Dari mana ya? Saya taruh di mana dia? Ini saya info aja di sini ya. Kalau Alfianto, kalau kamu download dari ini saya boleh nih. Saya cariin sekarang. Ini masalah. Buka lagi, masalah satu lagi nih. Di sini nggak ada nih. Udah penuh nih sama ini soalnya. Nah ini nih, ada nih ya, software nih, ISO ya. Ada di sini kali ini. Nggak ada ini berarti. Mau masuk nih. Nah. Nih ada nih, Pak nih. Saya share aja ya. Cuma 600 mega tuh. Ada yang 7 juga ada nih. Share-nya kayaknya mau 7 apa 6? 7 agak berat soalnya juga. 6 aja dulu ya. Bagikan. Saya taruh di chat ya. Kamu copy ya nanti ya. Linknya. Ini sudah siapa aja ya? Salin link, selesai. Bisa nggak di copy ini? Atau dia nanya nanti minta akses lagi? Coba Alfianto, diakses dari sana keluar nggak nih? Tuh, coba. Coba kamu klik keluar nggak? Iya Pak, saya lagi akses Pak. Yang lain gimana? Paham nggak kelompok lain? Kalau Albertus sama Daniel kayaknya udah paham deh. Kalau yang lain gimana nih? Ferani, Ana. Pak mau nanya Pak, Ya, kalau itu yang tadi susunan si kayak server segala macamnya itu didokumentasiin juga nggak Pak? Buat laporan atau gimana gitu? Oh, udah bisa Pak, sebentar download saya. ya, udah bisa Alfianto ya. Susunin aja, Alfianto, Oh oke Pak. dalam tabel ya. Oh pakai yang tadi itu si spot tracer gitu nggak apa-apa Pak? Ntar di capture ya Nanti situ. kamu bikin speknya lah, minimal speknya kamu ngikutin pelajaran di Orkom atau apa ya, misalnya di speknya apa misalnya. Boleh, itu asumsi Oke. aja sih. Ya, jadi Oh. latihan. Kan kalau benerannya Anda harus assessment.